Kisah Dajjal, ternyata Dajjal itu ada beberapa namanya. Ada nama kecilnya yaitu Musa bin Sam'un. Namanya Musa juga. Ada gelarnya Samiri, karena dari negeri namanya Samara. Ini Samara yang mana? Ini juga kita bingung. Samara yang di Yerusalem, adakah di sana Samara, atau yang dari daerah Irak? Ya, wallahu a'lam. Nah, ayahnya Musa bin Sam'un itu Sam'un. Ini beda dengan Samson Pak ya, jangan dicocok logiin. Sam'un ini punya istri, mereka dua-duanya mohon maaf belum dikaruniai anak alias mandul. Udah berobat, gak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada iblis menyerupai seorang yang sakti, mandraguna. Si iblis ini ngomong, kamu kalau mau punya anak, lakukan ritual berikut. Jadi ritual-ritual begini emang dari dulu sudah ada. Lakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di kuil setan. Ada kuil setan Pak di Samara itu. Dulu ada berhala banyak di kuil tersebut. Karena dia sudah ngebet mau punya anak, ditanya mulu sama orang, kamu payah gak punya anak gitu, mandul gitu. Jadi stres. Akhirnya mereka datanglah. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kepepet, itu emang daya tawar keimanannya itu jadi rendah ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit sama Pak, karena pengen sembuh akhirnya bernyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah ke sana lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa, maka disitulah yang dikatakan Nabi, iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Sam'un. Zahirnya anaknya Sam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak Pak ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa. Ya, Musa bin Sam'un. Anak air. Jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda ya? Sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Sam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir Pak, habis, satu penduduk habis, orang tuanya hanyut gak tahu kemana. Musa bin Sam'un waktu itu umurnya masih setahun atau 2 tahun, diutuslah oleh Allah Jibril alaihissalam untuk membawa anak ini ke suatu pulau. Begitu riwayatnya. Dibawalah ke suatu pulau. Nah, ini diabadikan dalam ayat Quran ya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Toha ya. Di ayat berapa ini ya? 96 kali ya. 96 apa 97. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata Samiri? Nanti kan gelarnya Samiri. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, ada apa dengan Musa Samiri? Kok kamu bisa bikin berhala bisa ngomong? Kata dia apa? Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Sam'un alias Samiri? Jibril.
Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar dia. Ini persis seperti dulu ketika terjadi bencana alam semesta, kiamat pertama di bumi. Hancurlah itu karena kelompok jin Banul Jan, itu mereka menghancurkan bumi, Pak. Melakukan kerusakan, bunuh-membunuh. Dulu jin itu, jin Banul Jan namanya, itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya. Melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah kiamatkan bumi. Kiamatnya kiamat kecil. Maka larilah mereka ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, begitu di hadis riwayat Imam Al-Hakim. Larilah ke laut, larilah ke sungai, larilah ke gunung-gunung, larilah kalau yang bisa bersayap, lari ke awan. Bumi hancur, ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Ya, ini bukan dongeng loh Pak ya. Jangan antum tuduhannya dongeng, ini kajian hadis, kajian riwayat. Tapi ada yang Israiliyat, ada yang tidak. Karena ini sumber cuma ada di Israiliyat, kita ambil Israiliyatnya. Ada yang tidak Israiliyatnya, ya nanti yang hadis Abu Daud tadi. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama. Jibril juga diajarinlah zikir, berzikirlah dia. Berhasil naik langit 1, berhasil langit 2, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ke-7 dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat. Si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sunggokong ya. Beda Pak. Ya, coba kalau ada mirip-mirip barangkali dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi nggak tuh posisinya? Nah itu si Azazil. Yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa atau alias Samiri, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya biar nanti nggak kerasukan. Kerasukan tuh nggak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka di hadis Abu Daud, ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun ya. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra ya. Si Musa bin Sam'un alias Samiri al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya 2, cuma satunya belean Pak, atau belean enggak Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan, tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh, di mata dia. Dan itu permanen, nggak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam.
Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan, ra'aitu Jibril. Aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya. Enggak, tapi dia keker Pak. Rajulun qasirun. Laki-laki yang pendek. Pendek dia. Cebol kali ya orang nyebutnya. Apa sih istilahnya, saya nggak ngerti deh. Ya. Afhaj ja'ad ya. Jadi jidat itu kecil ya. Jidatnya itu. Awar matanya satu. Ya, belean itu ya. Matmusul ain laisa bina'in. Ini tanda kalau dia ini bukan Tuhan. Nanti kan dia ngaku Tuhan Pak. Urusan mata aja dia nggak bisa urus, masa dia ngaku Tuhan? Ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih. Jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba Allah. Tapi ternyata nggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa yang ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia dibunuh. Cuma Jibril doang yang gak berani dia lawan. Maka berhasillah dia kemudian dengan kesaktian-kesaktian itu, mungkin lewat perahu segala macam, sampailah dia di daratan. Ya. Pada masa Nabi Musa, dia datang ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya. Ingat-ingat nih 40 hari. Dalam masa 40 hari itu Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup nggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Kamu macam-macam, bunuh gitu.